Indonesia kembali memperkuat kekuatan militernya melalui pembelian drone tempur berat Bayraktar AKNCI dari Turki. Drone ini diproduksi oleh Baykar dan dikenal sebagai salah satu UAV atau Unmanned Combat Aerial Vehicle paling canggih yang dimiliki Turki saat ini. AKNCI bukan sekadar drone pengintai biasa, tetapi drone tempur strategis dengan kemampuan membawa radar modern, rudal udara ke udara, bom pintar, hingga rudal jelajah tertentu. Ketertarikan Indonesia terhadap AKNCI muncul karena kebutuhan akan sistem pengawasan dan serangan modern yang mampu menjangkau wilayah sangat luas tanpa risiko terhadap pilot manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan pertahanan Indonesia dan Turki memang berkembang pesat, mulai dari rudal, drone, kendaraan tempur, hingga proyek pesawat generasi baru. Kehadiran AKNCI menjadi simbol bahwa Indonesia mulai serius membangun kemampuan drone tempur strategis untuk menghadapi tantangan keamanan masa depan. Drone seperti ini sangat penting dalam peperangan modern, karena mampu melakukan pengintaian, patroli, dan serangan presisi dengan biaya operasional lebih rendah dibanding pesawat tempur konvensional. Dengan teknologi modern dan endurance sangat lama, AKNCI menjadi salah satu drone paling menarik di pasar pertahanan internasional saat ini. Bayraktar AKNCI merupakan drone jenis HAL atau High Altitude Long Endurance UAV. Drone ini dirancang untuk terbang di ketinggian tinggi dalam waktu sangat lama, sambil membawa berbagai sensor dan persenjataan berat. Berbeda dari drone kecil biasa, AKNCI memiliki ukuran besar dan kemampuan tempur yang mendekati pesawat tempur ringan tanpa awak. Drone ini dikembangkan Turki untuk menggantikan sebagian fungsi pesawat tempur dalam misi tertentu seperti patroli strategis, serangan presisi, intelijen, hingga operasi maritim. Dalam konsep peperangan modern, drone seperti AKNCI sangat penting karena mampu melakukan operasi berisiko tinggi tanpa membahayakan pilot manusia. Indonesia tertarik pada jenis drone ini karena wilayah Nusantara sangat luas dan membutuhkan platform pengawasan modern dengan jangkauan jauh serta endurance tinggi. AKNCI menggunakan dua mesin turboprop bertenaga tinggi yang membuat drone ini jauh lebih kuat dibanding drone mal biasa. Beberapa varian menggunakan mesin AI-450T buatan Ukraina dengan total tenaga besar untuk membawa muatan berat. Drone ini memiliki bentang sayap sekitar 20 meter dan bobot maksimum lepas landas mencapai sekitar 6 ton. AKNCI mampu terbang pada ketinggian hingga 40.000 kaki dengan endurance lebih dari 24 jam non-stop. Kecepatan maksimumnya mencapai sekitar 360 km per jam. Dengan kemampuan tersebut, AKNCI mampu melakukan patroli wilayah sangat luas dalam waktu lama tanpa perlu sering kembali ke pangkalan. Dalam konteks Indonesia, kemampuan endurance tinggi ini sangat penting untuk patroli maritim di wilayah Natuna, Laut Cina Selatan, hingga Samudra Hindia. Salah satu keunggulan terbesar AKNCI adalah radar dan sensor modern yang dimilikinya. Drone ini dilengkapi radar AESA modern yang mampu mendeteksi target udara maupun permukaan dari jarak jauh. Selain itu, AKNCI memiliki sistem elektro-optik, infrared camera, synthetic aperture radar atau SAR, dan signal intelligence system untuk misi pengintaian strategis. Dalam beberapa varian terbaru, drone ini juga memiliki kemampuan Artificial Intelligence Assisted Mission System yang membantu analisis target secara otomatis. Sistem komunikasi satelit atau SATCOM memungkinkan AKNCI dikendalikan pada jarak sangat jauh melintasi wilayah luas. Kombinasi radar AESA dan sensor modern membuat drone ini sangat efektif dalam operasi intelijen dan serangan presisi modern. AKNCI menjadi sangat berbahaya karena mampu membawa berbagai jenis persenjataan modern dengan total payload lebih dari 1.300 kg. Drone ini dapat membawa bom pintar MNM, MNT, rudal anti-tank, rudal udara ke udara Bozdogan, dan Gokdogan, hingga rudal jelajah SON buatan Turki. Selain itu, AKNCI juga dapat dipersenjatai bom berpemandu laser dan munisi presisi lainnya untuk menghancurkan target strategis. Dengan kemampuan membawa rudal udara ke udara, AKNCI bahkan mampu menghadapi ancaman drone atau pesawat tertentu di udara. Persenjataan lengkap tersebut membuat AKNCI lebih mirip pesawat tempur tanpa awak dibanding drone biasa. Dalam konflik modern, drone seperti ini menjadi ancaman serius
karena dapat menyerang target dengan presisi tinggi tanpa risiko terhadap pilot. AKNCI memiliki berbagai fungsi penting dalam operasi militer modern. Fungsi utamanya adalah intelijen, surveillance, reconnaissance atau ISR serta serangan presisi terhadap target strategis. Drone ini juga dapat digunakan untuk patroli maritim, pengawasan perbatasan, operasi anti-teror, penghancuran kendaraan tempur musuh, hingga dukungan operasi gabungan militer. Dalam konteks Indonesia, AKNCI sangat cocok digunakan untuk menjaga wilayah laut luas, memantau aktivitas ilegal, dan meningkatkan pengawasan udara nasional. Dengan kemampuan terbang lama dan radar modern, drone ini dapat menjadi mata dan telinga militer Indonesia di wilayah strategis Nusantara. Indonesia memilih AKNCI karena kombinasi teknologi modern, kemampuan tempur tinggi, dan harga yang lebih kompetitif dibanding beberapa drone barat. Selain itu, hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dan Turki terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Turki juga dikenal cukup terbuka dalam menawarkan transfer teknologi dan kerjasama industri pertahanan kepada Indonesia. Faktor lain adalah kemampuan AKNCI yang sangat cocok untuk kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan besar. Dengan radar ESA, endurance tinggi, dan kemampuan membawa senjata berat, drone ini dianggap ideal untuk memperkuat pengawasan serta deterrence militer Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Hingga saat ini, Indonesia terus dikaitkan dengan ketertarikan terhadap drone AKNCI dalam berbagai pembahasan kerjasama pertahanan Indonesia dan Turki. Dalam beberapa laporan pertahanan internasional, Indonesia disebut sedang memperluas kerjasama drone dengan Turki setelah pembelian ANKA dan penguatan hubungan industri militer kedua negara. Harga satu unit AKNCI diperkirakan mencapai sekitar 15 hingga 30 juta dolar Amerika tergantung konfigurasi radar, sensor, dan persenjataannya. Jika Indonesia benar-benar mengoperasikan AKNCI dalam jumlah tertentu, maka drone ini akan menjadi salah satu UCAV paling canggih yang dimiliki TNI. Kelebihan utama AKNCI adalah kemampuan membawa senjata berat, REDA/RSA modern, endurance sangat lama, dan kemampuan operasi multi-role. Drone ini mampu menjalankan misi pengintaian dan serangan sekaligus dalam satu platform. Dibanding drone milik biasa, AKNCI memiliki kapasitas pilot jauh lebih besar dan sensor lebih modern. Selain itu, kemampuan membawa rudal udara ke udara membuat drone ini sangat unik dibanding kebanyakan drone tempur lain. Dengan kombinasi teknologi modern dan biaya operasional lebih rendah dibanding pesawat tempur, AKNCI menjadi salah satu drone tempur paling canggih di dunia saat ini. Bayraktar AKNCI dari Turki menjadi simbol perkembangan teknologi drone tempur modern dunia. Dengan radar ESA, kemampuan membawa senjata berat, endurance tinggi, dan sistem sensor canggih, drone ini mampu menjalankan berbagai misi strategis, mulai dari patroli maritim hingga serangan presisi bintang. Jika Indonesia benar-benar mengoperasikan AKNCI dalam jumlah besar, maka kekuatan pengawasan dan drone tempur nasional akan meningkat drastis di kawasan Indo-Pasifik. Terima kasih sudah menonton di channel Perisai Langit. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share video ini, agar channel Perisai Langit terus menghadirkan pembahasan alutsista modern, teknologi militer dunia, dan kekuatan pertahanan Indonesia paling update dan informatif.